البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, makna syahadah alla ilaha illallah yang inti adalah yang kedua ini, yaitu secara syariat, secara bahasa ma'ruf tadi ya, mengkabarkan tentang sesuatu yang dia ketahui dan yang dia yakini secara bahasa. Adapun secara istilah, secara syariat adalah al-iqrar, yaitu mengakui atau menetapkan, al-iqrar menetapkan, wal i'tiraf mengakui, wa tasdiq membenarkan, wal i'tiqad meyakini bahwasanya la yastahiqul ibadah illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya. Paham itu ya? Jadi secara syariat syahadah itu persaksian secara syariat adalah na barakallahu fikum, menetapkan, mengakui, membenarkan, meyakini. Menetapkan, mengakui, membenarkan, meyakini. Meyakini apa? Membenarkan apa? Mengakui apa? Mengakui, membenarkan, meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah taala semata. Itulah yang dikenal dengan apa? Asy-syahadah secara syar'an. Mahum salah ya? Ini al-iqrar itu menetapkan, i'tiraf mengakui, at-tasdiq membenarkan, i'tiqad meyakini. Nah, jadi mengakui, benarkan, netapkan, meyakini bahwasanya tidak ada peribadatan yang berhak, nah barakallahu fikum, atau tidak ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah yang namanya persaksian secara syariat. Fa makna la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah al-i'tiqadu wal iqraru annahu la yastahiqqul ibadah illallah wal tizam dzalik wal amal bih. Nah, kata beliau, berarti makna la ilaha illallah adalah apa? Meyakini dan mengakui bahwasannya tidak berhak untuk diserahkan ibadah itu kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? Jadi tidak ada yang berhak untuk diserahkan ibadah itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waltizam dzalik, dan continue istiqamah di atas apa? Ibadah tersebut, wal amal bih, dan juga beramal dengannya. Mahum insyaallah, menyerahkan, mengamalkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadatullahi wa adamu isyrak bih, hadza makna la ilaha illallah. Disimpulkan lagi, beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah taala, itulah makna la ilaha illallah. Berarti apa? An-nafyu wal isbat. Dua rukun yang sudah kita lewati kemarin. An-nafyu wal isbat, dua rukun la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Karena di dalam makna la ilaha illallah itu kan ada dua rukun nanti. La ma'buda, an-nafyu, illallah, la ma'buda bihaqqin, itu apa? Na barakallahu fikum, an-nafyu, illallah, al-isbat. Ya enggak? Di dalam makna la ilaha illallah terkandung berapa rukun? Dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Kita lihat sini. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan mintalah ampunan untuk dosanya. Nah, minta ampunan kepada Allah taala agar diampuni dosanya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau memintakan ampunan, wastaghfir dzambika walil mu'minina wal mu'minat, ya enggak? Memintakan ampunan untuk dosa-dosa kita dan juga segenap kaum mukminin dan mukminat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Maksudnya apa? Maksudnya kita memintakan kepada diri kita juga dan segenap kaum mukminin dan mukminat. Itu bagus sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Yakni a'lama, Allah taala memberitahukan annahul mustahiq lil ibadah, bahwasanya dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Wa annahu la ibadata li ghairihi, bahwasanya tidak ada peribadatan untuk selainnya. Bal huwal mustahiqqu laha wahdah, bahkan dialah yang berhak untuk diibadahi, dan dia semata saja.
wa annahu ilahul haq, bahwasannya dialah ilah yang benar, yang hak, alladzi la tanbaghil ibadah li ghairihi azza wa jalla, yang mana peribadatan tidak layak diserahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kama dalatil ahaditsul al-katsirah wa adba'atul ummah ala anna kalimatai asy-syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguh hadis-hadis yang banyak telah menunjukkan dan umat telah sepakat bahwasanya dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, huma ar-ruknul awwal Islam. Kedua-duanya rukun pertama dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama syahadatan, 2 persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Kita lihat nanti dalilnya. Wa alaihima tubnal a'mal. Di atas 2 syahadah inilah dibangun amalan-amalan. Wala yuqbal ayu amalin dunahuma. Dan tidak terima amalan apapun kecuali apa? Kecuali dengan keduanya. Karena asyhadu an la ilaha illallah ini otomatis nanti melahirkan ikhlas, ya enggak? Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah melahirkan apa? Mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah 2 syarat diterimanya apa? Amalan, ya kan? Nah, jadi enggak bisa kalau orang mau beramal kemudian tidak bersyahadah. Maksudnya bagaimana kalau dia bukan Islam? Bukan orang yang beragama Islam, walaupun amalannya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, enggak diterima. Oleh karena itu syahadatain itu inti. Apa maksudnya ya? Karena asyhadu an la ilaha illallah melahirkan apa tadi? Al-ikhlas. Wa anna Muhammadar Rasulullah melahirkan al-mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah syartan muhimman li qabulil a'mal. Ya enggak? Bahwasanya ikhlas dan mutaba'ah, 2 syarat yang penting untuk diterimanya semua amalan. Orang beramal harus ikhlas. Orang ketika beramal harus ikhlas dan harus mencontoh dan mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita lihat di sini. Faqad rawa a'immatul hadits anna Rasulullah SAW qala, dan sungguh para a'immatul hadits, para imam ahli hadits, mereka telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Siapa yang bangun? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di sini mughayyar sighah. Bunya bukan bana, bunya. Seakan-akan banallahul islama, seakan-akan kayak gitu. Tapi karena disembunyikan barakallahu fikum fa'ilnya, diubahlah fi'ilnya. Bunyal Islamu. Agama Islam itu dibangun. Paham ya? Tapi kalau banallahul islama, Allah taala membangun agama Islam. Paham ya? Seakan-akan gitu ya. Karena siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang bangun agama Islam? Paham maksudnya ya? Jadi bunyal Islamu, agama Islam itu dibangun ala khamsin, di atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatan. Pertama, syahadatan. Paham ya? Syahadatain atau syahadatan. Nah, yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wal haji liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanannya, mampu jasad dan badannya, mampu hartanya. Mohon insyaallah sudah kita lewati semuanya. Naam. Adapun mengenai barakallahu fikum hafizakumullah, syahadah ini yang pertama kali, karena salat, puasa, haji, zakat itu enggak diterima kalau tanpa apa? Syahadah tadi itu. Paham? Oleh karena itu pertama kali yang Rasulullah perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika dakwah ke negeri Yaman, bukan salat dulu, ajarkan kepada mereka salat, bukan itu. Tapi ajarkan kepada mereka tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah taala terlebih dahulu. Karena tauhid itulah yang menjadi sebab diterimanya amalan-amalan setelahnya. Nah, coba kalau seandainya langsung ajarkan kepada mereka salat, belum tentu nanti salatnya mengharapkan wajah Allah. Salat menghadap kuburan misalkan, ya enggak? Salat tapi dia minta kepada kuburan, masih ada unsur kesyirikan. Tapi murnikan dulu tauhid terlebih dahulu.
Nah, seperti itu. Kita lihat, wa idza nadarna ila hadhihi al-adkar al-khamsah nara anna kulla wahidin yata'allaqu bi janibin hamin min al-insan wa anna kulla wahidin fi zawiyatin yukawwinu ruknan qawiyyan wa 'amudan shadidan li baitil Islam alladhi ya'wi ilaihi al-mu'min. Artinya, apabila kita memperhatikan lagi kepada rukun Islam yang 5 ini, niscaya kita akan melihat bahwasanya masing-masing rukun tersebut ada keterkaitan dengan sisi yang sangat penting yang ada pada manusia. Apa itu? Wa anna kulla wahidin fi zawiyatin, dan bahwasanya setiap orang fi zawiyatin pada suatu sisi yukawinu ruknan qawiyan akan apa? Akan menyusun, menggabung pada pondasi yang sangat kuat, wa amudan syadidan, dan tiang yang sangat kokoh li baitil Islam, untuk rumah Islam, alladzi ya'wi ilaihil mu'min, yang mana orang mukmin berlindung atau berserah kepada Islam tersebut. Paham ya? Ya'wi itu maksudnya berlindung. Nah, berlindung kepada agama Islam tersebut. Naam. Jadi yang namanya pondasi kan sesuatu yang sangat kuat. Berarti definisi ruknun. Ar-ruknu huwa janibus syai' al-aqwa. Ya kan? Definisi rukun itu janibu asy-syai'i al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat. Itu namanya rukun, pondasi. Bahasa Arabnya apa tadi? Janibus syai'i al-aqwa. Paham soalnya? Janibus syai'i al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya pondasi rukun. Mahum salah ya? Itu definisi rukun. Sehingga kalau pondasinya aja tidak lengkap, dia khawatirkan roboh istilahnya gitu kalau rumah itu. Nah, kita lihat di sini, fa kalimatus syahadah tastahwidhu 'alal qalbi wa tadhhar atharuha 'alal jawarih. Maka kalimat syahadah, kalimat persaksian ini akan senantiasa melekat pada hati dan nampak pengaruhnya dan nampak hasilnya pada jawarih anggota badan. Jadi kalau cuma diyakini itu kurang, tapi nanti nampak hasilnya dengan apa? Anggota badan. Dia nyembah kepada siapa? Apakah dia masih nyembah kepada kuburan, minta kepada para wali, atau nyembah kepada pohon misalkan? Berarti kan dia belum apa? Belum merealisasikan, belum mewujudkan konsekuensi la ilaha illallah itu. Nah, barakallahu fikum. Belum mewujudkan keharusan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi nampaknya nanti hasil daripada ucapan dia itu nanti akan meresap di hati. Setelah meresap, nampaklah hasil dari ucapan tadi apa? Kepada jawarih anggota badan. Nah, paham maksudnya ya? Nah, was-salatu tata'allaqu bi jamil a'dha. Salat itu ada keterkaitan dengan seluruh anggota badan, ya enggak? Mulai antum takbiratul ihram, gerakkan tangan. Ketika antum sujud, ruku, itu juga gerak juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika tasyahud, awal atau akhir antum juga gerakkan telunjuk. Ya enggak? Menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan dengan anggota badan. Mafhum insyaallah ya? Bil idhafati ila kauniha as-silah al-wathiqah bainal 'abdi wa khaliqih. Nah, barakallahu fikum, ditambahkan juga kata beliau, keadaan salat itu sendiri adalah as-silah yang bisa sesuatu yang bisa menyambungkan yang sangat kuat, tali ikatan yang sangat kuat antara hamba dan penciptanya. As-silah al-wathiqah itu tali yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat antara hamba dan penciptanya. Paham belum? Salat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Hati-hati itu. Pemisah antara kami dengan kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Meninggalkan satu salat saja itu berbahaya sekali. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar saja, sungguh hancur amalannya. Menunjukkan bahwasanya sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, para ulama sampai apa? Berselisih dengan perselisihan yang sangat kuat sekali mengenai apa hukumnya orang yang meninggalkan salat. Paham ya? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah taala, beliau termasuk apa? Yang sangat kuat sekali. Tarikus shalah kafir. Paham ya? Orang yang meninggalkan salat kafir. Nah, barakallahu fikum. Baik dia meninggalkan, nah posisinya apa? Karena sengaja meninggalkan atau
nah barakallahu bermain-main atau dengan bentuk ejekan atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum beliau mengambil hukum umum tadi itu. Paham ya? Ada sebagian para ulama mereka merinci. Nah, itu maksudnya orang yang enggak pernah salat sama sekali. Adapun berling itu kalau kober dan kalau eling. Ketika sempat dan ketika ingat, itu mereka sebagian masih ngasih toleran. Walaupun berbahaya juga keadaannya. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Kadang salat, kadang tidak. Kalau sempat dia salat, kalau enggak sempat enggak salat. Nah, itu berbahaya. Keadaannya itu berbahaya. Oleh karena itu para ulama ketika menjumpai keadaan seperti itu, bagaimana ketika mereka meninggal? Kita ikut nyolatkan atau tidak? Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau dari nyolatkan antum enggak usah bingung-bingung. Daripada nanti antum banyak perselisihan, antum kenapa nyolatkan orang yang meninggalkan salat? Biarkan urusan mereka. Kalau seandainya salatnya tidak lengkap tadi itu. Tapi kalau enggak pernah salat sama sekali, jangan mendekat. Maksudnya jangan mendekat, jangan nyolatkan. Jangan nyolatkan ya. Karena posisinya apa tadi? Nah, kalau tidak pernah salat sama sekali, itu berarti masuk dalam kategori apa? Dalil yang kita baca tadi itu. Nah, barakallahu fikum, man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Nah, ada juga yang menyebutkan itu, nah barakallahu fikum, yang meninggalkan salat karena apa? Malas-malasan, karena cuma jadikan bahan ejekan atau yang semisalnya, itu juga masuk dalam kategori kekufuran juga. Intinya berbahaya semuanya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menasihati saudara-saudara kita semaksimal mungkin, semampu mungkin. Adapun tetap tidak mau menegakkan salat, itu urusan masing-masing sudah. Karena posisinya kita tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada mereka. Yang bisa hanya hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, bimbing, ngatur, didik itu bisa. Tapi untuk mengambil hatinya kita enggak bisa. Paham maksudnya? Karena dia mendapatkan hidayah taufik itu dengan kehendak Allah Taala. Ya enggak? Oleh karena itu Allah Taala mengatakan lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu enggak bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada siapa yang kau cintai. Orang yang paling kita cintai, kita enggak mampu memberikan hidayah taufik kepada mereka. Akan tapi Allah Taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Mohon insyaallah ya. Nah, ini sekedar selingan mengenai bahwasanya orang yang meninggalkan salat mau sengaja atau tidak sengaja, malas-malasan ataukah barakallahu fikum dengan apa? Untuk jadi bahan ejekan dan semisalnya, itu berbahaya sekali. Bisa tingkatannya sampai kepada kekufuran tadi waliyadu billah. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih termasuk yang sangat kuat sekali pendapat beliau adalah bahwa tarikus shalah kafir. Orang yang meninggalkan salat kafir hukumnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Tentunya salat di sini salat yang mana? Salat 5 waktu, salat wajib ya. Nah, adapun salat-salat sunnah itu antum mengerjakan atau tidak enggak masalah, cuman afdalnya tetap mengerjakan. Karena posisinya salat sunnah apalagi rawatib, qobliyah, ba'diyah sebagai apa kemarin? Penambal, penyempurna. Salat-salat wajib yang kita belum sempurna disempurnakan, ditambal dengan salat rawatib tadi itu. Paham ya? Salat qabliyah dan salat ba'diyah tadi. Naam. Kita lihat lagi. Wa ya'ti daurun tawsiqus silah. Wa ya'ti dauru tawsiqis silah bin nas wa dzalika min khilali dab'iz zakah min al-aghniya ila al-fuqara. Dan akan datang perputaran yang memperkuat hubungan antara manusia. Kalau pertama tadi hubungan antara manusia dengan Allah Taala salat, ya enggak? Antara manusia dan Allah Taala salat, hubungan yang bisa, ikatan yang bisa, yang ikatan kuat yang bisa menyambung antara hamba dan Allah Taala salat. Wa ya'ti daur, dan akan datang perputaran. Yang mana perputaran tersebut apa? Tawthiq as-silah bin nas, yaitu menguatkan hubungan dengan manusia. Apa itu? Wa dzalika min khilali dab'iz zakah, yaitu di waktu-waktu dia menyerahkan zakat. Ya enggak? Zakat diserahkan kepada manusia atau bukan? Manusia. Sehingga disitulah apa? Barakallahu fikum, tersambunglah tali ikatan yang sangat kuat di situ. Minal aghniya ilal fuqara, dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Nah, di sini baik itu zakat fitrah maupun zakat apa? Zakat harta. Kalau zakat fitrah yang rajih, ingat-ingat ya. Zakat fitrah itu yang rajih diperuntukkan untuk fuqara wal masakin. Walaupun sana perbedaan pendapat mengenai
asnaf, 8 orang yang mendapatkannya, tapi yang rajih wallahu alam al-fuqara wal masakin. Untuk zakat fitrah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Adapun kalau zakat harta itu sebagian mereka menguatkan apa? Menguatkan fuqara wal masakin dan bahkan 8 asnaf, 8 orang seperti dalam ayat itu bisa juga mendapatkannya. Tapi untuk zakat fitrah lebih baiknya kalau kita pribadi ya, kita mencari fuqara wal masakin. Karena lebih jelas itu keadaannya. Daripada antum nitipkan zakat ke badan barakallahu fikum penerima zakat misalkan. Kita khawatir saja ya, kita khawatir terkadang dibagi rata gitu loh. Posisinya enggak memilih benar-benar fuqara wal masakin. Karena sebagian tempat seperti itu. Jadi satu kampung zakatnya dikumpulkan nanti balik lagi. Ya, kalau kampung-kampung ya gitu. Nanti dapat zakat lagi dia. Padahal dia zakat pengennya serahkan pada fuqara dan masakin, tapi sama pihak tadi itu setelah dikumpulkan dibagikan lagi. Paham maksudnya? Itu sebenarnya kurang tepat. Seharusnya kalau seandainya barakallahu fikum hafizakumullah, mau berhati-hati benar-benar mencari orang fuqara wal masakin, serahkan ke sana. Walaupun dia dapat banyak enggak masalah, tapi kan kita benar-benar mencari orang yang fuqara wal masakin tadi itu. Itu perlu diperhatikan baik-baik karena terkadang bisa jadi apa? Di suatu negara itu hampir semuanya orang kaya lah taruhlah gitu. Itu mereka zakatnya enggak di dalam situ. Zakatnya bisa dikeluarkan dari negeri situ ke negeri sebelah misalkan. Yang di sana mungkin banyak orang fuqara wal masakin, boleh. Naqlus zakah namanya ya, memindahkan zakat enggak masalah. Tapi kalau posisinya barakallahu fikum dia orang kaya, ya upayakan semaksimal mungkin kalau ada yang memberikan zakat dia bisa menolak. Karena zakat tadi diperuntukkan fuqara dan masakin. Seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum, summa innal insana, itu kayak kurang hamzah gitu ya. Summa innal insana mu'allafun min ruhin wa jismin wa min safa'in wa syahwah. Kemudian sesungguhnya manusia itu disusun dari roh dan juga badan, kemudian dari sesuatu yang suci dan juga syahwah hawa nafsu. Falau tarakal insan la'adda dzalika ilal bu'di 'anillahi ta'ala. Kalau seandainya manusia itu meninggalkan zakat atau yang semisalnya, niscaya akan menghantarkan hamba tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika syuri'a as-shaum, masyaallah. Jadi pertama tadi ikatan antara hamba dengan Allah taala apa tadi? Salat. Antara hamba dengan manusia yang lainnya zakat. Di situ nanti barakallahu fikum, kalau dibiarkan begitu saja, enggak ada amalan-amalan yang lain, dikhawatirkan dia nanti apa? Jauh dari Allah taala, akhirnya apa? Disyariatkannya puasa. Litasfiyati ruhihi wa tasfiyati nafsihi wa sikliha siklihani ya. Wasikliha. Artinya apa? Oleh karena itu disyariatkan puasa untuk mensucikan ruhnya dan mensucikan jiwanya dan juga barakallahu fikum mensucikan anggota badannya. Maksudnya sucikan dari apa? Tentunya disucikan dari perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da an imtala al-qalb bil iman wal jawarih wal khushu' lillah ta'ala sukhiratul amwal liman yuriduhu Allah taala. Dan setelah hatinya penuh dengan keimanan dan anggota badannya barakallahu fikum serta dah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hatinya dah penuh dengan keimanan, anggota badannya dan sudah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala juga, maka harta-harta tersebut ditundukkan kepada siapapun yang Allah taala inginkan. Wa ya'ti dauru taqwiyatir rawabit al-istimaiyah bainal alam al-islami. Dan akhirnya datanglah perputaran yang bisa menguatkan keterikatan atau ikatan-ikatan perkumpulan antara apa? Antara dunia Islam ini. Karena apa? Karena saling barakallahu fikum meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zakat diserahkan pada yang berhak, kemudian salat ditegakkan, puasa ditunaikan. Wa dzalika min khilali barakallahu fikum min khilali apa? Mu'tamirihimul kabir al-hajj alladhi ya'ti ilaihin nas min kulli fajjin 'amiq. Masyaallah. Ini keterkaitannya bagus sekali. Pertama, salat yang mengikat antara hamba dengan Allah taala.
Yang kedua, zakat yang mengikat antara hamba dengan manusia yang lainnya. Kemudian agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Taala, adanya syariat apa? Puasa. Kemudian biar semakin menyeluruh, mendunia istilahnya, adanya haji. Ini sebutan ini ya. Yang demikian itu barakallahu di waktu-waktu ritual ibadah mereka yang besar, yaitu haji, yang manusia datang dari seluruh penjuru dunia. Disitulah nampak bahwasanya apa? Barakallahu fikum, agama Islam itu sangat sempurna. Jadi keterkaitannya tadi itu ada perputaran antara rukun Islam yang 5 itu. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Wa yumkin an yu'abbir atau an yu'abbar an al-arkan bi anna kalimat asy-syahadah imtihanul qalb. Masyaallah. Dan mungkin juga diungkapkan tentang rukun-rukun ini, pondasi-pondasi ini, mungkin juga kalau diungkapkan bahwasanya kalimat syahadah apa? Syahadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, kalimat syahadah itu bisa jadi dikatakan imtihanun lil qalb, ujian hati. Hati ini diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan syahadatain tadi itu. Paham ya? Ini ungkapan yang berikutnya. Jadi bisa juga dikatakan syahadah itu adalah ujian hati. Wassalah imtihanul a'dha. Nah, salat itu ujian anggota badan, diuji. Mau enggak dia gerakkan anggota badannya untuk salat? Kan ujian juga. Wa muda istita'atil 'abdi tanzimu nafsihi wa waqatih. Barakallahu fikum, dan juga apa? Dibentangkannya kemampuan seorang hamba untuk apa? Menyusun, mengatur dirinya dan waktunya. Ini juga ujian kan? Ujian menguji anggota badannya. Barakallahu fikum, sampai dibentangkan apa? Kemampuan seorang hamba untuk mengatur, menyusun dirinya dan waktunya. Karena salat itu pada waktunya. Kalau salat belum masuk waktu tentunya tidak sah. Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah diwajibkan untuk segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Paham maksudnya nih? Mafhum insyaallah? Abdul Aziz, mafhum? Na'am. Jadi sudah dijelaskan waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu salat subuh kapan? Ketika terbit fajar shadiq. Karena fajar ada 2 kemarin ya, sudah disebutkan. Fajar shadiq sama fajar apa? Fajar kadzib. Fajar kadzib itu biasanya ufuk bagian timur, kalau orang mau menyaksikan itu dilihat sematan apa? Sematan cahaya putih tapi hilang lagi. Itu fajar kadzib. Biasanya kalau diperkirakan adzan pertama ya jam 3 malam atau setengah 4, tergantung dengan kondisinya. Paham ya? Itu hilang lagi, gelap lagi. Tapi kalau fajar shadiq, masuk waktu fajar, masuk waktu subuh itu udah putihnya itu, nanti cahayanya itu enggak hilang lagi. Memutih sampai pagi hari. Putih sampai terang. Itu namanya fajar apa? Shadiq. Nah, kemudian ketika salat zuhur waktunya adalah ketika zawal. Zawalus syams, yaitu ketika matahari tergelincir. Tergelincir ke arah mana? Ke arah mana tergelincirnya matahari? Ke arah barat. Setelah itu otomatis bayangannya ke arah mana? Timur. Paham ya? Itu sudah mulai tergelincir. Tapi kalau di tengah-tengah, posisi bendanya berdiri gini, kemudian bayangannya di tengah-tengah, itu masih belum masuk itu. Paham ya? Upayakan kalau misalkan mau ngecek, itu dilihat dulu. Kalau sudah bayangannya di sebelah timur benda tersebut, insyaallah biidznillah itu sudah awal masuk waktu zuhur. Maksudnya ya? Barakallahu, namanya zawal. Kemudian untuk masuk asarnya bagaimana? Masuk asarnya, kalau seandainya itu menantapkan suatu benda, itu nanti bayangannya, barakallahu fikum, bisa 2 kali lipat dari benda tersebut. Paham ya? Atau disebutkan juga bayangannya sejajar dengan benda tersebut ditambah fa'-nya itu adalah kelebihannya zawal tadi itu. Jadi ketika zawal itu kan bendanya seperti ini, bayangannya sudah apa? Sudah di seberang timur benda tersebut sudah masuk zawal. Paham ya? Nanti akhirnya akan bayangannya memanjang terus, manjang sampai bayangan itu seperti benda tersebut panjangnya. Paham ya? Ditambah sedikit zawal yang diingat-ingat awal tadi itu sudah masuk awal salat asar. Paham belum? Biasanya kalau orang-orang itu di pondok-pondok biasanya itu membuat suatu tempat yang datar, mungkin besi atau apa yang lurus ditancapkan.
Dilihat mungkin sebelum zuhur sudah dilihat, diamati terus. Nanti kan bayangan itu kan kalau matahari semakin tergelincir kemana? Ke barat, otomatis bayangan itu kan semakin ke timur. Nah, kalau pertengahan, tengah-tengah jangan dulu. Nunggu dulu zawal. Nah, maksudnya bayangan sudah mulai ke timur, benda tersebut itu benar awal-awal waktu salat zuhur. Memanjang sampai sepanjang benda tadi itu sudah apa? Sudah dikatakan masuk waktu asar. Paham ya? Tapi kalau mau dibikin afdalnya lagi, faik tadi yang zawal tadi itu ditambahkan. Jadi panjang benda ini dengan bendanya ini sama plus tambahi zawalnya sedikit tadi itu, faik tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau waktu maghrib ya terbenamnya matahari. Setelah terbenam biasanya ufuk bagian barat itu ada semacam cahaya warna jingga. Ya enggak? Nah, nanti kalau warna jingga udah habis total, udah gelap, masuklah waktu salat Isya. Semuanya disebutkan dalam hadis. Nah, barakallahu fikum dengan apa lafaz yang berbeda-beda dan juga para ulama ambil istinbat dari ayat dalam Al-Qur'an Karim. Intinya apa? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Naam. Kata beliau di sini, wa anna zakata imtihanun lil insan fi malih. Zakat juga ujian untuk manusia pada hartanya. Mau enggak orang itu mengeluarkan hartanya gitu loh. Kan ujian. Karena kebanyakan orang-orang itu kalau sudah punya harta banyak itu lupa dengan zakatnya. Padahal sudah kita lewati kan kalau mau zakat ada dua versi. Ada dua cara, tapi cara yang paling bagus dan paling lebih sampai kepada orang fuqara al-masakin ditimbang dengan apa kemarin? Perak. Paham ya? Karena perak lebih murah sehingga harta simpanannya itu enggak nunggu lama gitu loh. Tapi kalau emas kan mahal harganya. Walaupun istilahnya diperbolehkan tapi lebih afdalnya kalau diukur dengan perak. Itu kuatan Syekh Muhammad Hizam hafizallahu taala. Karena batasannya kemarin berapa kalau perak? Berapa gram ingat enggak? Berapa? Abdul Ghafur? Abdul Aziz? Ingat enggak? Enggak ingat juga? Antum? Apa? Ayo. Antum masih ingat enggak? Berapa? 200 dirham. 200 dirham itu mata uang terbuat dari apa? Perak. Senilai dengan berapa gram? Nah. 500. Ayo, 595 gram perak murni. Paham ya? Tinggal dikalikan, nah barakallahu fikum harganya berapa? Nanti dirupiahkan. Kalau uangnya mencapai senilai 595 gram perak tadi itu mengeluarkan zakatnya berapa persen? 2,5%-nya. Tapi kalau pakai dinar, berapa dinar kemarin? 20 dinar. Senilai dengan berapa gram? 85 gram emas murni, 24 karat. Enggak sembarangan ini ya. Nah, kalau biasanya kalau enggak pakai yang karat ya 99,9%. Karena enggak tahu juga ya istilah mereka seperti itu ya. 99,9% itu udah bagus, yang paling bagus sudah itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang perak tadi lebih afdal karena lebih cepat sampai ke tangannya orang fuqara itu loh. Apa maksudnya? Jadi kalau tapi kapan itu? Ingat-ingat haul sama nisab. Haul itu setahun penuh, dihitung mulai awal dia mengumpulkan uang tadi itu. Ini uang tabungan ya, dia nabung uang, bukan uang digunakan untuk kerja, untuk makan, untuk minum tuh jangan dihitung itu. Paham ya? Ini benar-benar dia punya simpanan lah, nyimpan uang, setahun full ternyata kok dinilai kok. Wah, ini kok mencapai kalau diperakkan itu mencapai apa? Mencapai 900 misalkan atau 655, berarti sudah melebihi nisabnya. Nisabnya tadi kan 595. Berarti mengeluarkan 2,5%-nya. Kalau ini 2 kali lipatnya tinggal 2,5 tambah 2,5 berarti 5%-nya. Kan itu. Ya enggak? Nah, kalau 2 kali maksudnya. Makanya 2 kali lebih nisabnya 2 kali gitu maksudnya. Kan tadi kan 595. Berarti kalau misalkan mencapai 595 kali 2 ya udah berarti nanti mengeluarkannya bukan 2,5% lagi, tambah lagi gitu loh. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Maksudnya setiap kali nisabnya segitu itu 2,5%. Paham ya? Nah, kalau 85 gram emas tadi itu 2,5%. Berarti kalau nanti 85 kali 2 berarti nanti 2,5 tambah 2,5. Berapa persen nanti? Berapa?
Berapa tadi? 5% itu ya? Iya kan? Intinya 2 kalinya. Paham ya? Itu kalau seandainya melebihi nisabnya 2 kali. Tapi kalau masih bagian dari sekali tadi itu, nah para ulama menyebutkan hitung yang sekali, tadi 2,5%. Paham ya? Nah seperti itu. Tapi lebih afdalnya kalau menggunakan dengan apa? Perak. Menggunakan dengan perak. Nah barakallahu fiikum. Gimana? Kalau 2,5% tambah 2,5% berapa? Berapa? Kalau melebihi nisabnya, nisab setiap kali nisab itu mencapai nisab 595 itu 2,5%-nya. Tapi kalau 2 kali nisab itu dia mengeluarkannya juga lebih dari itu. Ya maksudnya itu kalau nisabnya itu misalkan kan setiap kali nisab itu 2,5%-nya. Tapi kalau dia misalkan nisabnya sampai 2 kali itu enggak, maksudnya kalau nisabnya 2 kali iya maksudnya gitu maksudnya. Nah, asan ya. Pengenannya gitu, pengennya gitu ya, pengennya ya. Jadi 2,5, tetap 2,5%. Cuman kan 2 kali gitu ya. Berarti berapa persen tadi? Gitu aja ya. Kita ya sampai asna barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Kita selesaikan dulu nanti kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, "Was-shaum imtihanun limudda qudratihi ala tarkis syahwat li ajli khaliqihi wa maulahu ta'ala." Sedangkan puasa juga ujian. Ujian untuk menguji kemampuan dia meninggalkan syahwat-syahwat tersebut. Dalam rangka apa? Dikarenakan penciptanya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggalkan syahwat itu karena Allah taala. Ujian berarti kan? Ujian. Wa anal hajja, sedangkan haji imtihanun limudda qudratihi ala tahammulil musyaq atau musyaq ala tahammulil musyaqi wa ti'abi as-safari fi sabilillah taala. Haji juga ujian untuk menguji kemampuan dia mampu enggak menahan beratnya dan capeknya safar pergi haji tersebut. Dan juga hartanya tentunya masuk juga ya, ujian harta juga di situ ya. Nah, jadi semuanya ada keterkaitan, rukun Islam yang 5 ini ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum yang saling melengkapi. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.